Ya, alhamdulillah. Siapa lagi? Ini 5, 2 lagi. Ini 3, baru 3, 2 lagi. Monggo siapa? Mau nyoba? Monggo 10 ayat. Baru. Ya, satu lagi. Yang di tengah barangkali mau nyoba. Monggo, enggak apa-apa. Siapa? Monggo, Kak Latifah, ya. Mari. 10 ayat, monggo. 10 ayat ya, bisa berapa enggak apa-apa. Enggak apa-apa, monggo. Fakanat haba'am salasah mas ya sudah, alhamdulillah. Kita baca sekali lagi ya, supaya nanti PR di rumah 10 ayat ya, maaf. 10 ayat nanti ditambah lagi hafalan di rumah, monggo bisa 5 atau 10 tambah lagi, syukur bisa 1 surat Al-Waqiah bisa hafal semua, nanti bisa diajukan ke Bu Sehah atau nanti bunyai-bunyai yang lainnya bisa. Itu nanti ada Bu Umi, Bu Khotimah, Bu Hajah Khotimah, itu ada. Nanti banyak panjenengan bisa hafal berapa diajukan bisa, monggo. Ya, monggo sekali lagi 10 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa
وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نخضى بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى نخضى بفضل الله اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن ويا أقطاب ويا أمجاد ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن صلاة الله
syafi'il khalqi indallah wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an. Sadaqallahul azim. Monggo Bu Sehah klaturi pinarak mlebet. Sambil menunggu Habib Novel, alhamdulillah kita sore hari ini sudah ya, karena sudah kadungnya kelmik, kita tambah satu doa dulu menjelang mulai taklim. Ibu-ibu mohon untuk maju ke depan semua supaya barisan depan full. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati kalamun qadimun yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu kami haturkan kepada guru kita Habib Novel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Sehat tempatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah majelisnya sudah diawali dengan surat Waqiah, diawali dengan sholawat dan doa.
Saya rasa udah cukup banyak tadi awalnya ya. Sudah cukup banyak, jadi kita langsung aja ke intinya, yaitu pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Babnya tapi enggak urut, loncat. Saya yang ngurutkan ya. Sekarang sampai bab Husnul Khuluq. Judulnya bab Husnul Khuluq. Husnul Khuluq itu artinya pekerti yang baik. Pekerti yang baik. Dalam bahasa Indonesia sering disebut akhlak. Padahal akhlak itu jamak dari khuluq. Khuluq itu kalau satu, akhlak artinya kumpulan dari khuluq. Hanya saja dalam bahasa Indonesia kalau disebut kata akhlak, pasti orang menganggap itu suatu budi pekerti yang baik. Betul kan? Oh, ini orangnya berakhlak, berarti baik. Kalau dalam bahasa Arab, akhlak ada dua. Ya, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Berbohong itu termasuk akhlak, tapi akhlak yang tercela. Mencuri termasuk akhlak, tapi akhlak yang tercela. Kemudian menggunjing juga termasuk akhlak, tapi akhlak yang tercela. Lawannya disebut husnul khuluq. Lawannya dari berbohong adalah jujur. Ya, lawannya dari menggunjing adalah menyebutkan kebaikan. Ya, lawannya dari mencuri adalah dia suka memberi. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang keutamaan husnul khuluq, akhlak yang baik. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan oleh seorang sahabat namanya Abu Darda bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min syai'in fil mizan athqal min husnil khuluq. Tidak ada satu amal yang di kitab catatan atau di timbangan amal kebajikan yang lebih berat daripada budi pekerti yang baik. Ini kita harus tahu dulu mizan itu apa. Ibu-ibu pernah ke pasar besar? Pernah ke lantai atas pojok bagian timur? Belum pernah. Kalau lantai atas pasar besar pojok bagian timur itu tempatnya orang jual ikan. Ya, tempatnya orang jual ikan. Biasanya ikan ditimbang atau ditakar itu? Timbang. Terus di situ ada enggak timbangan yang kalau dulu itu masih ada timbangan yang sifatnya gandul. Ya kan, berat kanan berat kiri. Nah, itu timbangan berat kanan berat kiri gandul, itulah namanya mizan. Mizan itu seperti itu. Jadi timbangan yang bobotnya kanan ada, bobotnya kiri ada. Nah, nanti bobot yang kanan itu kebaikan, yang kiri keburukan. Kalau ternyata sama bobotnya, nanti orang tersebut tinggal di Al-A'raf. Al-A'raf itu perbatasan antara surga dan neraka. Perbatasan antara surga dan neraka. Hiburannya yang di situ apa? Sebentar-sebentar ditunjukkan orang yang hidup di surga, sebentar-sebentar ditunjukkan orang-orang yang hidup di neraka. Kinten-kinten enak mboten? Ya. Kalau ditunjukkan orang-orang yang hidup di neraka, langsung angkat tangan, ya Allah, jangan cemplungkan ke neraka. Sebab ini ashabul a'raf, ini nunggu. Ya, nunggu kira-kira dimasukkan surga atau neraka. Sebab amalnya draw. Ya, perpanjangan waktu udah usai masih draw. Harus adu penalti. Nah, ini yang menentukan langsung Allah mau dimasukkan kemana, masukkan surga atau neraka. Nah, kalau ditunjukkan surga, maka langsung ya Allah, tolong masukkan ke surga. Ya, tolong masukkan ke surga. Itu kalau imbang. Dan yang imbang ini ada, tapi tidak banyak. Ya, karena Allah itu Maha Adil, jadi yang imbang juga ada, logis, masuk akal. Masuk timbangan abot kiri, terus abot kanan, terus kan ya. Islam ini agama yang bisa diterima oleh akal. Jadi kalau amal itu ditimbang, nanti ya judulnya ada yang amal itu sama antara baik dan buruk. Nah, kalau ternyata itu yang menang yang kiri, ashabus shimal itu, golongan kiri, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, ini yang ditimbang nih orang-orang yang beriman loh ya. Kalau yang namanya orang-orang kafir itu langsung langsung. Nah, kalau kiri masuk neraka. Masuk neraka berapa lama? Sesuai dengan tadi kilongnya berapa, kurangnya berapa kilo. Jadi kalau misalnya dia punya kebaikan 10 kilo, keburukannya 15 kilo.
nanti masuk nerakanya itu ya 5 kilo tadi itu, untuk nebus semua keburukannya. Kalau ternyata yang berat itu yang kanan, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, insya Allah kita masuk kelompok orang-orang yang kitabnya yang abot yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan. Nah, ternyata itu nanti kan amal ditimbang, sholat bobotnya berapa kilo, sedekah bobotnya berapa kilo. Nah, ternyata bobot yang paling besar adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itu bobotnya gak bisa diukur. Kata Rasul, tidak ada yang lebih berat di timbangan nanti kecuali budi pekerti yang baik. Termasuk kemarin kita udah belajar masalah senyum, ya, mesem. Kemudian kita juga belajar mengucapkan salam, kita belajar berjabat tangan. Semua ini bentuk akhlak, ya, bentuk budi pekerti yang baik. Besarnya nanti tidak bisa diukur, nih abot, kelihatannya sepele. Mungkin ada orang nanya, kenapa senyum kok pahalanya begitu besar? Itu ada orang yang mungkin keluar dari rumah mau bunuh diri, lihat orang yang senyum nggak jadi gitu. Bener itu. Jadi senyum itu menimbulkan semangat. Ya, tadinya dia udah sumpah, udah pepet mau nabrak mobil jalan. Ada mobil jalan mau ditabrak, kan sakti ini. Ya, mobil jalan mau ditabrak sama dia dengan tubuhnya. Begitu lihat ada yang ngasih senyum tulus dari hati, senyum itu masuk ke dalam jiwa, bisa membangkitkan nilai-nilai baik yang ada dalam hati. Akhirnya dia sadar, oh ternyata dikasih senyum tadi rasanya enak, timbul semangat dan lain sebagainya. Satu senyum bisa merubah hidupnya orang lain. Nah, pahalanya berapa itu tadi itu? Bisa diukur enggak? Nyelamatkan nyawanya orang. Ya, nyelamatkan nyawanya orang. Kemudian kita mau ngasih salam sama orang, ada orang enggak pernah dilurui orang lain, enggak pernah disopo orang lain. Tahu-tahu kita assalamualaikum dari hati gitu ya. Apalagi itu seorang ulama, apalagi tokoh masyarakat, mau ngasih salam dengan senang hati. Yang dilurui merasa terhormat kan? Dia merasa terhormat. Akhirnya dia dari orang yang pesimis, orang yang minder, timbul perasaan bahwa saya juga dihargai orang. Nah, itu nilainya berapa? Bisa diukur enggak? Enggak bisa diukur. Makanya akhlak yang mulia itu pahalanya enggak bisa diukur. Kalau sholat terukur, puasa juga enggak terukur. Kenapa puasa enggak terukur? Karena puasa itu nanti yang ngasih pahala langsung Allah. Ya, ngasih pahala langsung Allah Ta'ala. Nah, dalam hadis yang lain Rasul SAW juga bersabda, ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Saya akan memberitahu kalian siapa manusia di hari kiamat yang paling saya cintai dan paling dekat dengan saya duduknya di hari kiamat. Yaitu, ya, sahabat diam, Rasul sampai ngulangi 3 kali. Maka saat itu sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, kami mau dikasih tahu. Siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Di hadis yang lain Rasul bersabda, orang yang paling banyak sholawatnya. Ya, orang yang paling banyak sholawatnya. Sedangkan di hadis ini orang yang paling mulia akhlaknya. Yang paling banyak sholawat paling dekat, yang paling mulia akhlak paling dekat. Ulama menggabungkan 2 hadis ini jadi satu. Artinya orang yang banyak sholawat nanti akhlaknya jadi mulia. Karena Rasul sudah berjanji, orang yang paling banyak sholawat paling dekat dengan aku. Di hadis yang lain beliau bersabda SAW, orang yang paling dekat dengan aku adalah yang paling mulia akhlaknya. Berarti nanti orang yang paling banyak sholawat akan jadi paling mulia akhlaknya. Karena itu salah satu cara untuk merubah akhlak yang gak mulia jadi mulia adalah dengan banyak sholawat. Jadi ibu-ibu kalau banyak sholawat, itu nanti orang yang malas dikasih sholawat banyak jadi sregep. Yang suka dusta, ngapunten ya. Orang yang paling banyak sholawat itu nanti jadi paling mulia akhlaknya. Nanti kalau ada orang yang suka dusta, orang yang suka gunjing orang, kasih aja sholawat. Makanya saya ngajak semua orang untuk banyak sholawat. Satu hari sholawat 1000 kali. Kalau itu sudah diterapkan terus, insya Allah pelan-pelan sifat buruk kita itu hilang. Pelan-pelan ya. Yang nanti punya sifat buruk A, lambat laun berkurang. Punya sifat buruk B, lambat laun berkurang. Gak percaya, praktekin sama keluarganya.
Praktekin sama keluarganya, suruh sholawat terus. Lama-lama kan nanti nilai-nilai buruknya semakin tipis, semakin tipis, lama-lama akan hilang. Sebab tidak mungkin Nabi keliru, tidak mungkin. Ya, Rasul udah bersabda, yang paling dekat dengan aku adalah yang paling mulia akhlaknya. Di hadits lain yang paling banyak sholawatnya. Kemudian juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak menjadi semulia-mulianya. Nah, ini tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti yang sudah saya sampaikan Rabu yang lalu ya. Berarti kalau kita ini hidup, paling pokok ngajari orang apa enak ya? Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti yang paling pokok di Islam ini apa? Akhlak. Yang paling pokok itu adalah akhlak. Makanya ulama sebaik apa ibadahnya, sehebat apapun, kalau akhlaknya nggak bagus mesti jelek. Dan orangnya sholatnya bagus, ngajinya bagus, ya. Tapi dia sama orang lain nggak pernah ngeluruhi, jadinya baik atau buruk? Buruk, ya kan? Ketemu orang nggak pernah nyapa, jadinya buruk. Tapi kalau ada orang yang dia itu urusan sholat belum baik, puasa belum jalankan, tapi perilakunya terhadap orang lain baik, maka orang mengatakan ini orang baik, ya, ini orang baik. Nah, Islam itu yang paling pokok menyempurnakan akhlak manusia kepada Allah dan akhlak manusia kepada manusia yang lain. Sayangnya sekarang sering ada orang menjadikan akhlak sebagai alasan. Disuruh pakai jilbab gak mau. Jawabannya, yang penting saya jilbabi hati saya, daripada yang pakai jilbab tapi pencilaan, pakai jilbab tapi sak karepe dhewe, ya kan? Pakai jilbab tapi enggak beres, enggak genah, lebih baik kan saya enggak pakai jilbab tapi hatinya saya jilbabi. Ini omongan kelihatannya benar tapi salahnya double. Kenapa? Menyalahkan orang yang jilbaban dan membenarkan orang yang tidak jilbaban. Padahal yang tidak jilbaban hukumnya haram. Nah, kalau menghalalkan yang haram hukumnya bukan cuma dosa itu kalau di tauhid. Saya nggak berani ngomong apa hukumnya. Sesuatu yang diharamkan Allah dihalalkan, itu hukumnya apa? Ngeri. Saya nggak berani ngomong, takut. Di atasnya dosa. Di atasnya dosa. Jadi dosa yang tidak ketulungan. Harus ngulangi syahadat. Harus ngulangi syahadat. Nah, saya nggak mau ngomong ya. Makanya hati-hati. Kadang itu karena cuma omongan seperti itu, sebetulnya syahadatnya harus diulangi. Bahaya kan? Sampai ngomong sesuatu yang wajib dianggap itu nggak wajib, nggak penting, ya nggak penting. Yang penting itu akhlaknya. Bagaimana bisa dikatakan akhlaknya baik kalau sama Allah nggak baik? Akhlak nomor satu itu sama siapa? Sama Allah. Lah kalau ada orang dibilangi Allah nggak nurut, kira-kira kurang ajar nggak? Kurang ajar. Udah orang ajar ngomongkan saya akhlak saya baik sama siapa? Ya, baik itu nomor satu kepada Allah. Akhlak. Jilbabi hati dijilbabi ya tambah peteng ya Bu. Hati dijilbabi tambah peteng atau tambah padang Bu? Ya peteng, ketutupan jilbab. Ya, hati itu dibersihkan dari kotoran. Nah, orang-orang kalau hatinya bersih, otomatis dia itu akan jilbaban. Walaupun yang jilbaban artinya belum tentu bersih. Nah, terus bagaimana? Ya udah, pokoknya jilbaban dulu. Jangan nunggu artinya bersih. Sambil jilbaban bersihkan hati. Sambil jilbaban perbaiki akhlak. Jangan kemudian mengatakan percuma kalau jilbaban tapi kemudian begini dan begini. Enggak percuma. Jilbabannya tidak percuma. Cuman dosanya double. Jilbaban kemudian nipu orang, dosanya double. Ya, dosanya double. Doublenya apa? Udah jilbaban itu bagus, dia gunakan buat nipu orang. Jilbabnya digunakan buat nipu orang, dosanya double. Ustaz misalnya pakai baju putih, pakai kopiah putih, sarungan ya, sarungan. Ini pakaian baik loh, digunakan buat nipu orang. Maka seburuk-buruk manusia adalah manusia yang pakaiannya pakaian para nabi, tapi perbuatannya perbuatan penjahat. Pakaiannya seperti ini tapi perbuatannya perbuatan penjahat. Ini dosanya double.
Nah di sini ada satu hadis, ibu-ibu. Insya Allah kalau ibu-ibu dengarkan hadis yang satu ini, pulang dari sini saya yang untung ini. Ibu-ibu pengen saya untung atau saya nggak untung? Kalau saya untung, ibu-ibu kalah untung loh. Ayo pilih mana? Semuanya untung. Lah kalau ibu-ibu pasti untung. Cuman saya yang paling beruntung dari ibu-ibu semua. Kenapa? Pulang dari sini ibu-ibu ngamalkan, pasti saya dapat pahalanya. Kalau ada ibu-ibu 10 yang ngamalkan, saya dapat 11. Saya 1, ibu-ibu 10 kan? Kalau ada 100, berarti 101. Pulang dari sini, ibu sampaikan sama orang lain, dapat pahala lagi. Yang nyampaikan tadi dapat pahala juga, saya dapat pahala yang nyampaikan, dan pahala orang yang dengarkan. Kemudian yang dengarkan, nyampaikan sama orang lain lagi, ibu-ibu dapat pahalanya, saya juga dapat pahalanya. Kira-kira mau dengar apa enggak yang satu ini? Ikhlas ngasih pahala sama saya. Bener? Enak ya? Enak. Oh, makanya jangan nunggu jadi ustad. Jangan nunggu jadi ustad. Panjenengan ini bisa nyampaikan. Kenapa? Kalau nyampaikan diamalkan dapat pahalanya. Belum diamalkan sudah dapat pahalanya. Apalagi kalau diamalkan. Nah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah itu membagi akhlak seperti membagi rezeki. Ada yang kaya, ada yang belum kaya. Ya kan? Ada yang dapat rezeki banyak, ada yang dapat rezeki sedikit. Nah, ada yang akhlaknya itu sangat mulia, ada yang biasa-biasa saja. Dibagi sama Allah. Makanya kita kalau habis bercermin disuruh baca doa apa waktu bercermin? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Disuruh minta agar akhlaknya dijadikan baik, sebab ini rezeki. Ini rezeki. Cuman sayangnya setiap kali nyebut rezeki, umat Islam ini urusannya duit atau akhlak? Kalau rezeki urusannya duit atau akhlak? Duit. Lihat ada punya anak 5, yang 4 jadi konglomerat, yang 1 melarat. 4 konglomerat, yang 1 melarat. Yang konglomerat nggak pernah jenguk orang tuanya, yang melarat kemana-mana ngantarkan orang tuanya. Mana yang kaya? Hah? Kalau ibu ngomong begitu termasuk orang normal atau gila? Iki anakku yang paling sugih ya iki gitu misalnya. Padahal itu yang paling melarat. Orang akan mengatakan ibu beres atau enggak beres? Wah, anak 5 sing 4 konglomerat, sing 1 melarat. Sing melarat dia ngomong paling sugih. Kenapa dibilang paling kaya? Karena menyenangkan orang tuanya, pahalanya paling banyak. Yang 4 enggak nyenangkan hati orang tuanya, dan buat orang tuanya ini rezeki yang paling besar. Di situ ternyata terbukti rezeki bukan duit. Ini juga rezeki. Lah panjenengan minta rezeki yang model mana ini? Kalau doa selama ini minta yang mana? Jujur. Selama ini kalau doa mesti orientasinya kepada harta, kepada materi. Belum kita ini doa yang fokusnya pada akhlak, pekerti, ya kan? Jadi orang yang bisa tenang hatinya, belum ke sana. Kemudian juga dikatakan Allah memberikan harta kepada siapapun yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Yang muslim kasih harta, yang belum muslim juga dikasih harta, semua. Bahkan seringkali itu yang rajin ibadah ya seringkali diuji seret rezekinya, ya kan? Ada orang yang ngomong itu yang apa namanya enggak muslim kan sugih-sugih, sing Islam kok angel sugih. Iya. Kenapa? Karena harta ini nggak penting buat Allah, nggak ada artinya sama sekali. Kabeh dikasih, semua dikasih. Contoh ibu-ibu kalau mau membagi buat orang umum, semua kan dikasih. Kalau buat yang istimewa orang lain dikasih enggak? Anda, iki kabeh tak kei jangan asem, kue kita dewek ke khusus, betul kan? Ini khusus, tidak dikasihkan pada sembarang orang. Allah juga begitu. Duit dunia semua kasih, kafir, muslim semua dikasih. Urusan iman cuman yang Allah cintai yang Allah kasih. Makanya kalau udah ada orang bisa beriman itu pasti dicintai Allah.
Makanya kita tidak boleh merendahkan orang yang beriman, akhlaknya sebejat apapun. Angel ini ya. Tidak boleh menghina seorang yang beriman, akhlaknya sebejat apapun. Kenapa? KTP-nya udah Islam. Ini termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah. Walaupun masih punya salah. Ya, nanti ya salahnya dihukum ya wajar. Ya kan? Punya salah dihukum itu wajar, tapi dicintai sama Allah. Buktinya apa? Nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Masih ingat cerita tentang seorang sahabat yang sering kali mabuk? Ada sahabat itu yang beberapa kali mabuk ditangkap sama Rasul SAW. Ditangkap, hukum cambuk. Hukumannya pemabuk kan dihukum cambuk. Sadar, kambuh lagi, mabuk lagi, cambuk lagi. Sadar, kambuh lagi, tangkap lagi, cambuk lagi. Karena lihat sahabat yang satu ini kok bolak-balik ditangkap, mabuk, cambuk, sadar, mabuk, tangkap, cambuk, sadar, ya kan? Lama-lama yang sahabat yang nonton hukuman cambuk itu jengkel. Lah wong sing nangkep Kanjeng Nabi kok ya ora duwe pekewo blas. Kok enggak punya pekewo? Wong Nabi hidup, lah kok ya masih mabuk gitu ya. Sampai dihukum cambuk. Marah nih sahabat, ambil sambil teriak itu melaknat. Semoga Allah melaknatmu. Ngomong seperti itu. Maka Nabi marah. La tal'anu. Jangan kalian melaknatnya. Ini genah orang mabuk dihukum cambuk ya. Jangan kalian melaknatnya, karena saya tahu hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi seburuk apapun kita nggak boleh mencaci orang. Urusan orang salah dihukum ya dihukum. Nggak usah pakai mencaci memaki itu. Nah kalau kita itu cacian makiannya kaken, hukumnya nggak jalan-jalan. Iya mbak. Yang dicaci dimaki penak dosane entek. Ya, yang mencaci memaki juga enak, ganjarane entek. Nah, yang dicaci dimaki mlebu swarga, yang mencaci memaki mampir neraka. Kadang itu kalau guyonannya teman-teman tuh ya, artis-artis yang banyak dosa. Seringkali kan ada artis banyak dosa, aksinya macam-macam gitu kan ya. Dirasani se-Indonesia orang entek ngerasani ini. Artisnya dosane entek, sing ngrasani ganjarane entek. Artisnya masuk swarga, sing waras mlebu gara-gara. Paham kan? Paham kan? Jadi enak mana? Enak jadi orang yang ngrasani atau yang dirasani? Ya dua-dua enggak enak. Oh, enak mana? Ya dua-dua enggak enak. Dirasani juga enggak enak ya. Enggak enak. Enak tuh jadi orang yang diomongkan kebaikannya. Itu jadi orang yang betul-betul baik. Memang enggak gampang jadi yang seperti itu. Nah ini seringnya ya, seringnya terjadi seperti itu. Seringnya terjadi seperti itu. Orang yang dia itu punya kesalahan, dicaci, dimaki dan dihina. Memang ada jatahnya. Makanya kita minta sama Allah jatah, minta ya Allah beri saya jatah akhlak yang baik. Ya, makanya sering kan minta hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bagus. Nah kalau itu rezeki, kita nggak minta sama Allah, kira-kira dapat nggak? Dapatnya ya standar, dapatnya standar. Kalau mau dapat yang bagus benar, alhamdulillah, makasih. Nyampe juga minumannya. Ya, jazakumullah khair, makasih banyak. Saya lanjutkan ya. Nah, yang dikasih sama Allah iman itu hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Berarti kalau sekarang ini kita bisa datang pengajian, kita beriman, yakin mesti Allah cinta kepada kita, pasti. Loh, Ustaz, masa Allah cinta tapi kok kemudian kita dihukum? Kenapa? Loh, ibu cinta sama anaknya, tapi anaknya ya dijiwit. Ibu cinta sama anaknya, tapi anaknya juga dimarahi kan? Betul enggak? Ibu cinta sama anaknya, kadang anaknya dijemur di lapangan setengah jam, betul enggak? Ibu cinta sama anaknya, kadang anaknya digebyur air di kamar mandi, biur ya, didusikan. Apa enggak cinta? Cinta enggak? Cinta. Tapi kadang perlu hukuman itu biar si anak ini ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Begitu pula Allah Ta'ala cinta sama kita. Kalau kita ini sudah kebangetan dijewer, biar
ingat kepada Allah Ta'ala. Naam, saya lanjutkan. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Kalau ada orang itu dia punya duit tapi mau mengeluarkan duitnya berat, berarti penyakit apa nih? Pelit. Kita, jangan orang lain. Kita ini mau mengeluarkan duit mesti mikir. Walaupun nggak pelit banget tapi penyakit pelit ada sidik gitu ya. Ada berapa persen? Wa khafal adu an yujahidahu. Kalau ketemu musuh perang fisabilillah ya agak berani. Dikirim berangkat ke Palestina menghadapi orang-orang Yahudi yang betul-betul nembai orang Islam ya, yang betul-betul nembai orang Islam. Berangkat perang ke sana. Waduh, jangankan kok ketemu peluru, saya ketemu kecoa lari. Karena nggak semua orang punya jiwa yang seperti itu. Wa hadzal lail an yukabidahu. Kalau malam mau bangun, mau tahajud, ngeri sendiri, Allah Akbar, belakang Allah Akbar melayu. Saya kalau malam mau bangun tuh takut, Ustaz, takut sholat sendiri itu takut, suka perindang-perinding. Jadi saya suruh kayak tidur, ya nggak mau bangun malam. Ya, maka ada resep dari Nabi SAW, ada obatnya. Mau enggak obatnya? Pulang dari sini amalkan ya, tak semua pahalanya. Ibu-ibu tetap dapat, saya dapat aslinya, ibu-ibu fotokopinya. Ya, saya aslinya, ibu-ibu fotokopinya. Yaitu kata Rasul, kalau memang punya sifat seperti itu, fal yukthir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maka boleh kita sambil nyanyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, gitu kan? Berapa kali terus Allah ya Allah. Kalau saya kan ini Allahu akbar, kan lengkap, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil jalan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil jalan, sambil duduk, perbanyak ucapan tersebut. Itu resep yang pelit jadi dermawan, yang penakut jadi pemberani, ya kan? Yang penakut jadi pemberani, yang malam suka perintang-perinding terus timbul hatinya jadi gemeter, kalau malam jadi giat bangun malam. Yang susah tahajud, ini resepnya. Jadi lagi-lagi kembali kemana? Zikir. Ya, lagi-lagi itu obatnya kembali ke zikir. Zikir itu menyebabkan yang pelit jadi dermawan. Makanya ngobati orang pelit nggak usah banyak teori, ajak zikiran, selesai. Ya, ajak zikiran terus. Kalau dia udah zikiran, karena pelit itu timbulnya dari dalam hati, otomatis hatinya jadi sembuh. Kalau hatinya udah sembuh, maka sifat-sifat mulia akan datang dengan sendirinya. Ya, sifat-sifat mulia akan datang dengan sendirinya. Makanya untuk merubah seseorang atau suatu kaum, maka paling penting nomor satu adalah diajak zikir. Itulah yang dilakukan Nabi SAW pertama kali beliau berdakwah. Rasul gak mengucapkan apa-apa, Rasul cuma ngajak orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ngajak orang untuk mengucapkan afsus salam bainakum, assalamualaikum, cuman mengucapkan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhan nas afsus salam, suruh mengucapkan salam, artinya diajak orang itu zikir. Nah, kalau udah zikir ada di setiap lisan, di setiap rumah ada zikir, qiraatul Quran ini zikir yang luar biasa, otomatis hatinya akan jadi hidup. Kalau hatinya udah jadi hidup, maka semuanya akan jadi semakin mudah dan semakin enak. Udah jelas sampai di sini? Saya lanjutkan. Ini masalah akhlak ya. Kaitannya apa ini dengan akhlak? Yaitu pelit itu bukan akhlak yang mulia. Penakut itu bukan akhlak yang mulia. Muslim itu harus pemberani, tapi pada tempat yang benar. Ya, pemberani pada tempat yang benar, bukan pemberani pada tempat yang enggak benar, bukan ya. Pemberani pada tempat yang benar. Lah, untuk bisa seperti itu, obatnya adalah memperbanyak ucapan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. 4 ini obatnya. Dan 4 kalimat inilah yang menjadi tanaman di surga. Bahkan dikatakan al-baqiyat sholihat. 4 ini disebut sebagai al-baqiyatus sholihat. Ya. 4 amalan yang akan kekal dan soleh. Ya, 4 kalimat ini, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Orang yang mengamalkan 4 ini nanti dia punya keistimewaan macam-macam. Udah praktekkan sendiri, saya nggak mau cerita.
Itu dulu ada anak-anak yang hidupnya cuman subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Jalan kemana? Subhanallah, satu langkah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Setiap melangkah, ngangkat kaki, naruhkan kaki, yang dibaca cuman subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Cuman itu. Hasilnya apa? Dulu anak itu ada anak seperti itu, kalau salaman sama orang dia ngerti, ini orang mau mati, ngerti dia. Bisa ngerti itu, karena hatinya bercahaya berkat kalimat tersebut. Nah ini kalau kita amalkan terus, mau kita ini kan hati sudah karaten, bobrok, sak macamnya ya. Dah ibu-ibu kalau istilah wajan itu udah bolong-bolong ditambal sampai macam-macam. Malah mau beli baru kan nggak bisa, minta hati yang baru kan nggak bisa ya. Hati yang ada kan hati yang lama itu. Cuma alhamdulillah bisa diperbarui, bisa diperbarui, bisa lahir seperti bayi baru lagi bisa. Caranya apa? Puasa 30 hari. Puasa 30 hari kapan? Ramadan. Kemudian apa lagi? Ramadan bukan sekedar puasa, syaratnya dijalankan. Makan minum sedikit, halal sedikit. Jadi kalau bapak ibu banyak, udah gagal otomatis. Ya sedikit. Kemudian setelah itu yang banyak apanya? Ibadahnya. Yang sedikit tidurnya, yang sedikit makannya, yang sedikit ngomongnya, yang sedikit kumpulnya dengan orang, banyak kumpulnya dengan Allah. Kalau kumpul orang ya kumpulnya di tempatnya yang dicintai Allah, pengajian, masjid, sholat. 1 bulan cuman seperti itu, maka langsung dapat malam al-qadar. Setelah itu langsung dia Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya. Hatinya itu kembali suci, ibarat hard disk baru diformat nol, gak ada virus, bersih, luar biasa. Belum paham? Nah, tapi kan mau gitu susah loh, berat. Cara yang gampang, perbanyak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, diucapkan seperti itu. Lanjutnya, laisal ghina an kathratil arad. Yang namanya kekayaan itu bukan punya banyak harta benda, emas banyak, perak banyak, kebun banyak, mobil banyak, kuda banyak, kambing banyak. Bukan seperti itu, bukan itu yang namanya orang kaya. Walakinal ghina ghinan nafs. Tapi yang namanya kaya adalah kayanya hati. Kayanya hati. Ada orang duitnya banyak tapi hatinya miskin. Kenapa? Takut miskin. Orang yang takut miskin itu hatinya miskin. Dalam pandangan syariat itu orang yang miskin. Kenapa? Karena takut miskin. Orang yang kaya itu orang yang udah nggak punya butuh. Itu orang kaya. Nggak punya butuh. Butuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Fakirnya hanya kepada Allah. Pada manusia ini udah nggak punya butuh dia. Butuhnya cuma kepada Allah. Itu orang yang kaya. Makanya ada orang yang sekaya apapun, kalau hatinya ini miskin, pelit jadinya. Betul nggak? Mau mengeluarkan duit takut. Nah nanti kalau habis gimana ya? Kan? Kakean mikir. Makanya dalam hadis disebutkan, barang siapa yang hitung-hitungan soal duit, Allah juga hitung-hitungan sama dia nanti. Sahih Bukhari. Siapa kalau urusan duit hitung-hitungan, jelimet gitu ya, ibu-ibu nih biasa ini. Kalau ke pasar, jujur tiap hari hampir ke pasar. Kalau ke pasar jelimet mboten. 50 rupiah dinyang, 100 rupiah dinyang, 500 rupiah dinyang, 1000 rupiah dinyang. Padahal sekilo berapa? 15.000. Tuh saya belinya cuma setengah kilo. Mending kalau mau belinya itu 200 kilo lah, kenyang kan wajar ya. Belinya bukan 1 kilo, setengah kilo, kenyang. Nah, ini kalau urusan duit hitung-hitungan, nanti Allah juga hitung-hitungan. Hitung-hitungan ngasih rezekinya juga. Nah, cara mau dapat rezeki yang enggak hitungan, waktu ngeluarkan jangan hitungan. Bukan boros, bukan ya, tapi jangan hitungan. Ada sisi kedermawanannya sama orang. Parkir, tarifnya 1.000, bayar 2.000, cakep loh ya. Wes sewu dinyang 500 ya Pak ya. Masyaallah. Ini urusan sama orang lomo gitu. Dia nggak takut miskin. Bukan boros. Boros itu mengeluarkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tidak ada pemborosan di dalam sedekah. Nggak ada judulnya orang sedekah boros. Kecuali kalau menghabiskan harta warisnya orang lain nih boros nih. Ya, kecuali kalau dia kemudian tidak beri nafkah anak dan istrinya, itu namanya boros. Anak, istri semua dipenuhi, kewajiban orang tua dipenuhi, selebihnya
itu kalau dia memberikan siapapun tidak ada pemborosan di dalam hal seperti itu. Jamu tamunya satu sembelihkan kambing 10 boros, enggak boros karena judulnya menjamu tamu. Kalau enggak habis mesti kan tempatnya tonggonya, betul kan? Ya, untuk orang lain enggak ada ngasih makan orang boros itu enggak ada. Kalau ada orang mengatakan ngasih makan orang ini boros, ciri orang pelit. Ya, ciri orang pelit. Karena judulnya it'amu ta'am, itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu terlampau berlebihan. Saya pernah ketemu satu orang, dia mengatakan itu kalau hari raya korban enggak usah lagi korban kambing. Kan udah pernah korban kambing sekali cukup, enggak usah korban kambing lagi. Kenapa? Wah, iya, duitnya dibutuhkan orang banyak, kasih duitnya saja. Saya jawab gini, ucapan Anda kelihatannya benar tapi keblinger. Nyembelih kambing itu sunnah Nabi. Di situ pasti ada hikmah tersendiri, jangan diowah-owahi. Kalau Anda mengatakan yang ngasih kambing ini kurang manfaat dan lain sebagainya, saya mau nanya, panjenengan ngerokok enggak? Ngerokok. Satu hari berapa, Pak? 2, Pak. 2, Pak, satu hari anggap harganya 10.000. 1 tahun udah dapat berapa? 360 kali 10.000, 3.600.000. Berapa kambing itu sudah? Itu udah berapa kambing? Jadi panjenengan nggak usah repot-repot, ajak aja semua tim yang rokok ini sedekah rokoknya. Yang 2 pak jadi 1 pak, yang 1 pak jadi setengah pak, sedekah paknya kasihkan fuqara wal masakin. Tuh lebih membutuhkan, jangan jadikan asap. Jadi jangan alasan macam-macam dengan hadis Nabi. Wah, ada bisa ngomong. Ayo, benar siapa kalau gini? Hah? Ustadz mau dilawan. Mesti dia dalil. Ya pasti punya dalil. Jadi dalam memberikan makan pada orang tidak ada pemborosan, tidak ada. Kalau kita makan sendiri boros. Kalau ngasih makan orang tidak boros. Kenapa? Judulnya sedekah. Tapi kalau untuk diri sendiri, satu orang kita makan kambing 1, ya ini boros ini. Kita tahu tempe cukup. Wah, ada satu orang bilang lagi, oh ini ngasih makan orang banyak-banyak ini boros kan. Kemudian begini boros. Dijawab, maaf ya, Anda itu di rumah buat kamar 5 boros. Kenapa? Anak, istri, pembantu jadi 1 kamar cukup. Kenapa buat kamar 5? Rumah yang besar-besar. Nabi dan sahabat rumahnya kecil-kecil. Kemudian temboknya Nabi nggak tinggi. Sahabat itu kalau bangun hampir nyundul atapnya. Lapan jenengan buat tembok tinggi-tinggi ini boros ini. Botolnya berapa itu? Tenaga kerjanya berapa nih? Ayo, dijawab gitu gimana? Kadang manusia lain untuk dirinya sendiri nggak ngomong boros, tapi orang lain dibilang boros. Nah, yang boros itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya boros. Kalau pada tempatnya tidak boros. Nah, lanjutkan ya. Kemudian dikatakan tidak ada dari Abdullah bin Zubair ya. Saya tidak pernah menemukan wanita yang lebih dermawan dari Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Asma. Ini kakak beradik, Aisyah sama Asma. Dua-duanya anak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pantas bapaknya luar biasa dermawan, pantas kalau anaknya dermawan. Nah, sekarang banyak yang bapak dermawan, anaknya pelit. Betul enggak? Wah, biyen ki bapake, anake. Ya kan? Urusan anaknya gini kan. Ora ke bapak, waduh. Langit karo segara sat. Ya, perbandingannya langit dan segara sat. Bapake ki wah, anggere anake waduh pelite pol. Seperti itu kan? Yang salah siapa? Bapaknya, bukan anaknya. Kenapa? Bapaknya enggak didik anaknya untuk jadi orang dermawan. Orang dulu itu kalau dermawan, anaknya digeret, nih kasihkan ke sana. Yang disuruh ngasihkan anaknya. Iya. Saya pernah dilatih satu orang, dibawahi uang sekian ratus ribu. Saya misi SMP nih, mau pergi keluar kota, dikasih sekian ratus ribu. Itu yang didik saya jadi dermawan ya. Dikasih sekian ratus ribu, bukan buat sayanya enggak. Tolong tum-tumno orang sak karepmu. Wah, ini repot nih. Suruh tum-tum orang sak karep saya. Seneng saya naik bis kan, naik bis omprengan itu sampai kota itu, tempatnya orang jual rokok aqua pinggir jalan tuh kan. Saya beli
permen Bapak ya, beli permen, bayarnya 100.000. Wah, seneng orangnya terimanya. Oh, terus lihat wajahnya itu mak nyes. Nah itu diajari seperti itu. Nah ini banyak bapak sekarang nggak ngajari seperti itu. Kan sedekah sendiri, tidak boleh. Yang bagus tuh anak diajak. Nih kasihkan, nih bapak nih biasa bantu pesantren itu sekian, kamu yang ngasihkan. Jadi kalau bapaknya meninggal dunia, anaknya melanjutkan, anaknya ngerti apa senangnya bapaknya. Lah sekarang banyak anak nggak ngerti senangnya bapaknya, hidup dengan dunianya sendiri, sehingga ketika bapaknya meninggal dunia, amalan-amalan orang tuanya tidak ada yang melanjutkan. Kenapa di Islam dianjarkan anak yang bekti sama orang tua itu diantaranya menyambung silaturahim dengan teman-teman ayahnya. Nyambung silaturahim. Oh itu dulu teman bapak saya, parani, jadi ngerti. Ayah kamu tuh biasanya begini, ngerti. Oh bapak saya tuh mungkin biasa ngasih di sini, kasih di situ. Kan jadinya apa namanya? Amalan orang tua tetap nyambung. Lah ini loh yang diajarkan sama Islam. Nah, Sayyidatuna Aisyah dan Asma dua-duanya putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah ketika hijrah, coba lihat nih, didik anaknya. Ketika hijrah, semua harta dibawa untuk hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Anak istrinya enggak ditinggali sama sekali. Woi, kok bisa? Jangan ditiru. Kenapa jangan ditiru? Sayyidina Abu Bakar itu anak dan istrinya udah sama. Jadi enggak disisai apapun, monggo Pak mangkat panjenengan. Kalau yang sekarang enggak ditinggali bengak-bengok. Ya, yang bengak-bengok yang enggak salah. Kenapa? Karena yang ninggali salah, yang pergi salah. Yang pergi itu menempatkan istri dan anaknya harus seperti dia, nggak bisa. Kalau memang belum seperti dia, maka kasih standarnya standar normal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq standarnya bukan normal lagi, di atasnya normal. Keluarganya juga sama, makanya nggak apa-apa. Nggak makan 3 hari juga oke, nggak ada yang ngeluh. Ya kalau misi istri yang ngeluh, anaknya ngeluh, jangan kemudian ditinggal-tinggal sekian lama nggak dikasih nafkah. Itu sahabat tuh 40 hari pergi juga nggak kasih nafkah, nggak apa-apa, nggak ada yang ngomel. Ya istrinya bodoh loh, bojomu. Jangan dipaksakan seperti itu, paham ya? Jadi orang belajar Islam tuh jangan apa namanya, cuman sekelumit terus dipakai buat dasar, sekelumit buat dasar. Lihat rangkaian ceritanya seperti apa. Nah ini Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Asma ya, keluarga besar ini semua udah dididik. Pokoknya harta, jiwa ini buat perjuangan Islam. Berangkat ayahnya. Nah saat itu ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang belum masuk Islam ya, nanya kepada cucunya, ayah kamu ini pergi ke Madinah, kalian ditinggali apa? Nah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ini kan tahu kotak nyimpen emas di mana, kan ngerti? Ya kotak penyimpanan emas di mana ngerti? Si anak ya Sayyidatuna Asma, Sayyidatuna Aisyah, biar kakeknya nggak bingung kalau keluarganya ini nggak ditinggali apa kan bingung nanti si kakek. Tapi kalau ditinggali macam-macam kan kakeknya tenang. Biar kakeknya nggak bingung, anak-anak ini naruh batu besar ditaruh di tempat penyimpanan emas. Ya taruh di tempat penyimpanan emas lah. Kakeknya buta, digandeng si kakek. Kek, jangan bingung, ayah kami ini orang baik, ninggal emas yang banyak buat anak istri. Kalau kakek nggak percaya, ikut saya. Digandeng, ditaruhkan, nih coba pegang, cekel. Banyak, pinter, bapakmu pinter nih. Padahal waktu ini namanya keluarga, jangan terus lapor. Memang ayah saya itu nggak bener kok, kita ditinggal nggak dikasih apa-apa. Tambah wadul sana, wadul sini, bojone. Ya, anak yang begitu mintanya diulet, istri yang begitu mintanya diulet, bukannya nutup kekurangan suami, tambah menceritakan ke sana dan ke sini. Ini yang dapat laknat dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Gampang tak Bu ya? Gampang tak susah? Bu, tidak ada wanita yang lebih dermawan dari Sayyidatuna Asma dan Aisyah. Nah, cuman katanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, amma Aisyah, tapi dua orang ini kedermawanannya beda. Sama-sama dermawan, cuman beda sistemnya. Ibu-ibu boleh pilih mau niru siapa. Jangan niru yang nomor 3 pokoknya, cuman 1, 2 ini, nggak ada yang lain. Yang pertama, amma Aisyah fa kanat tajma'u syai' ila syai'. Kalau Sayyidatuna Aisyah itu sukanya ngumpulkan dulu. Punya uang dikumpulkan, punya uang dikumpulkan, punya uang dikumpulkan.
Walaupun tidak selalu begitu, tapi yang sering begitu. Kadang-kadang ya dapat banyak langsung dibagi. Tapi kalau sedikit disimpan dulu, Sayyidatuna Aisyah. Ya, kalau sedikit simpan dulu, sedikit simpan dulu. Bukan dipakai loh ya, disimpan. Sampai jadi banyak baru disedekahkan. Jadi ngasihnya mantep, lep. Makbul kan enak. Coba ngasih hadiah orang, kamu saya kasih hadiah motor satu. Wah, senangnya luar biasa. Rakyatan regane 2 yuta. Judulnya motor, kan udah senangnya luar biasa. Tapi kalau ngasih hadiah sekarang loh ya 100.000, rasanya apa? Buat beli beras dapat berapa paling ya? Nggak begitu kroso. Atau punya uang ya, punya uang 200.000, nggak dikasihkan duit, mengasih beras 25 kilo kan ketoknya besar kan, 25 kilo. Nah ini dulu gitu, Sayyidatuna Aisyah sedikit-sedikit dikumpulkan, begitu banyak disedekahkan. Sedangkan kalau Asma fakanat la tumsik syai'an lighad, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok. Yang ada hari ini ya hari ini habis. Tekno burung entek engko lak wis ana. Tekno burung entek engko wis ana. Nah, berani ndak ibu-ibu yang seperti Sayyidatuna Asma ini? Hah? Ndak repot. Sekarang punya apa? Anting, gelang, ya kan? Punya apa? Habisin semua gitu. Mau yang begitu? Dereng kiat ji, nggak usah ditiru. Ini kelas berat. Seperti tamu saya yang dari Bekasi waktu itu ya. Saya punya tamu dari Bekasi, Mas Mujahidin. Ini kalau lihat streaming, beliau itu tidak pernah menyimpan kebutuhan yang lebih dari kebutuhannya 3 hari. Tidak pernah nyimpan duit lebih dari kebutuhannya 3 hari. Sampai sekarang, ini pengusaha besar kan kecil. Ya, kalau punya duit misalnya 1 juta, butuhnya 3 hari itu cuma 500.000, ya udah, yang 500.000 sedekahkan langsung. Kalau ternyata kebutuhannya itu 20 juta ya, ada anak ini dan kebutuhan wajibnya dia 20 juta buat 3 hari, punya uang 50 juta, yang 30 juta sedekahkan langsung. Nanti hari keempat cari lagi. Sanggup begitu? Sanggup enggak? Saya cuma ngasih contoh, jangan ditiru. Saya udah bilang. Kita ini jujur aja, kelasnya masih kelas tadi loh, pelit, tapi kerosone khoyir, jadi pelit. Kita ini kalau udah lihat yang begitu kan kroso kalau kita pelit kan? Kroso kalau kita ini pelit. Oh, makan sama orang aja tentanan sing bayari dia apa aku ya? Nah, itu kan pelit. Ya. Kalau cepet-cepetan bayar ini kan orang dermawan ya. Cepet-cepetan bayar dermawan. Ada teman saya itu makan sama saya. Waktu mau bayar gitu kan, mau bayar sampai di sana udah dititipi Pak. Oh, kalah cepet kan? Kalah cepet. Lain waktu dia pakai strategi. Begitu bayar sudah dititipi, dia ngomong, Pak, kalau Bapak tidak kembalikan duitnya nganti hari kiamat anakku 7 turunan tak larang mangan ngene. Wah, langsung maaf, ini uangnya saya kembalikan. Loh, ini enggak, saya daripada nanti enggak didatangi lagi sama 7 turunan, lebih baik. Coba, ini namanya rebutan bayar. Ini orang dermawan ketemu orang dermawan. Lah kalau orang pelit ketemu orang pelit, orang tono sing tangi suwen ngobrol. Orang kok ini ngobrol terus gitu ya. Sampai yang satu, saya ke kamar kecil dulu pamit gitu kan ya. Balik tidur, dibayar gitu ya. Yang satu pamit gantian tentenan bareng sampai mejanya, permisi Pak, ini mau tutup. Ini judul orang pelit ketemu orang pelit. Nah kita ya pelit gitu ya enggak banget, tapi kan ada tuh sifat pelitnya. Makanya nanti perbanyak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sama sholawat. Dah ini dijalankan, ini pil multifungsi ini, multivitamin ya. Insyaallah semuanya beres. Ya, ada yang mau nanya enggak? Enggak pakai mic, monggo. Ini kalau saya ceritakan nanti ibu-ibu apa namanya yang pernah keguguran senengnya pol. Yang repot terus ada yang nama itu menggugurkan diri, ya ini repot. Iya, ini ada pertanyaan begini. Itu nanti kan katanya kalau ada seorang wanita melahirkan kemudian bayinya meninggal. Ya, bayinya meninggal, maka itu akan jadi tabungannya di hari kiamat.
Maka untuk ibu tadi surga. Yang meninggal 2 anak surga, sampai sahabat tanya 1 anak juga surga. Itu bukan juga untuk bayi yang belum baligh. Ya, anak yang belum baligh. Itu nanti jadinya adalah jalan ke surga. Anak-anak tersebut ya dengan syarat orang tuanya muslim muslimah loh ya, syaratnya seperti itu. Orang tuanya tersebut ketika di hari kiamat, anak itu ada di depan pintu surga, diperintah oleh malaikat, kamu masuk surga, kamu masuk surga. Ya, disuruh, tidak mau. Padahal dia wajib masuk surga, harus masuk surga. Diperintah nggak mau. Nah, pengennya apa dituruti. Lah kamu kenapa tidak masuk surga? Saya mau masuk surga kalau dengan ibu bapak saya. Kalau tidak dengan ibu bapak saya nggak mau. Maka kata Allah, cari orang tuanya malaikat, suruh bawa masuk surga. Digandeng nih ibu bapaknya, digandeng kemudian masuk ke surga. Wah, berbus loh. Ya kan? Coba luar biasa ini. Jadi anaknya ini lebih sayang kepada orang tuanya ketimbang orang tuanya, mungkin gitu ya. Jadi anaknya udah mau masuk surga, kangen, mana nih orang tua saya seperti apa? Kangen tuh ya, udah kita ketemu kok. Kalau lahir udah meninggal, masih kecil meninggal kan, belum cucu, belum nikmat. Maka dia akan menanti orang tuanya karena rindunya itu, tidak mau masuk surga. Coba kalau kita bledeng mlebu surga, buatan kelingan kali putra. Betul gitu Bu? Ibu nanti kalau masuk surga ingat sama anaknya enggak? Sama anaknya saya enggak ingat, apalagi sama saya. Aduh, pokoknya janji lo ya, iling-ilingan lo ya. Mau masuk surga tole-tolean sih. Di jamaah aku belum mlebu, malaikat. Gitu. Niatnya muslim itu nolong muslim yang lain, senang nggak dipek sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa menyenangi untuk saudaranya sesuatu yang ia senangi untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia sudah mau masuk surga, dia kan senang masuk surga, maka dia akan ingat saudara-saudaranya, dia akan cari mereka, diajak masuk surga. Itu mukmin yang beneran. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mikirkan umatnya di akhirat, karena beliau yang paling sempurna imannya. Dia ajak semua umatnya masuk ke dalam surga. Rasul dari dalam surga itu ya, dikira udah selesai semua. Ada yang jerit-jerit, Kanjeng Nabi tolong, di neraka gitu kan. Rasulullah keluar dari surga nyari umatnya, masih ada yang di neraka, minta sama Allah agar dibebaskan semuanya. Itu kan luar biasa. Pun jelas? Bu sehat? Ye, boleh. Sebagian ulama mengatakan yang sudah lahir ya kemudian dia meninggal dunia. Sebagian lagi mengatakan jika sudah disebut manusia, dalam arti sudah ada rohnya, sudah ditiupkan roh. Jadi yang 4 bulan gitu ya, sudah 4 bulan berarti sudah ditiupkan roh. Di situ berarti udah jadi sesuatu. Yang udah jadi sesuatu itu, maka dia kalau sampai keguguran dapat pahalanya itu. Iya. Intinya walaupun nggak jadi apa-apa itu kan musibah yang besar ya. Musibah yang besar. Di situ juga ada tersimpan pesan, nyawa itu dalam Islam penting, mahal. Makanya orang yang menggugurkan bayinya ya dengan sengaja tadi, dosanya itu luar biasa. Ustaz pada lahir nggak punya ayah, yang penting kan punya ibu. Ya kan? Ya, wow, sekarang ibu-ibu sekarang kan keren. Aku nggak butuh suami buat susah aja. Bawa aja ke pengadilan agama suaminya biar ganti yang lain tuh ganti yang lain. Sekarang kan ibu-ibu ini kan sekarang emansipasi wanita, nggak butuh pada suami, mampu hidup sendiri. Ya mungkin mampu cari duit sendiri dan lain sebagainya, mungkin mampu mungkin seperti itu, tapi tidak bisa mendapatkan sebesar kalau punya suami. Ustaz kalau punya suami dosanya besar. Sering nyalai suami dosanya besar. Gampang, minta maaf selesai. Betul enggak? Minta maaf selesai. Mosok bojo diminta maaf gak maafkan tuh longko. Ada istri, Mas maafkan aku ya Mas, mesti kan maknya sedungaren, don't worry kan begitu ya Bu ya. Ibu-ibu makanya kalau pengen masuk surga suami-suaminya dimaafkan. Paham enggak? Suaminya dimaafkan. Suaminya ngaku saya kemarin nikah lagi Bu, maafkan. Jamin masuk surga yang begitu. Dijamin masuk surga. Kenapa? Mampu melawan hawa nafsu. Jangan gitu kan ya. Sabar ya Allah, aku ikhlas langsung surga. Gampang tak Bu? Katanya ibu, Ustaz saya mau surga tapi bukan dengan cara yang seperti itu. Apal saya jawabannya. Mesti surga itu pintunya banyak, aku tak golek dalam liane wae.
Ibu-ibu sekarang ikut pengajian pinter dalih. Kalau ibu-ibu dulu tuh nggak dalih begitu, di swargo gitu ya. Nggak mikir pintu yang lain, cukup satu pintu. Itu kalau ibu-ibu dulu. Sekarang emansipasi wanita, jalan ke surga banyak. Yang satu ini biar buat orang lain, bukan untuk diriku. Atau yang begitu. Jelas? Ya. Ya. Anaknya bagaimana? Ya. Jadi tidak ada judulnya bayi kafir, nggak ada. Ya, sesuatu dihukumi muslim atau non muslim setelah dia usia baligh. Nah, kalau belum baligh kemudian meninggal dunia, tempatnya di surga. Bayinya siapapun belum baligh meninggal dunia, tempatnya di surga. Dan tidak ada judulnya anak haram, itu nggak ada. Yang ada anak dari hasil perbuatan haram, perbuatannya yang haram, anaknya enggak haram, anaknya tetap suci, tetap bersih, ya, tetap enggak punya salah apa. Dan orang tuanya juga salahnya cuma satu dalam perbuatannya itu. Selainnya juga enggak salah toh ya. Jangan kemudian setelah begitu percuma aku sholat, percuma aku ngaji, percuma tambah ngedan, waduh repot. Ya kan? Terus kado ngelek sisan tak jegur. Ini kan salah mikir. Salah satu, jangan dibesar-besarkan tapi jangan dikecilkan. Paham ya? Jangan dikecilkan artinya timbul rasa takut ya. Jangan dibesar-besarkan sampai putus asa. Bisa dipahami Bu? Jelas ya? Bu saya? Kalau di surga itu kan kita ketemu sama keluarga ya. Terus kalau nikah lagi. Iya. Pertanyaan terakhir. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Ada seorang wanita bertanya, Ustaz, saya punya suami saya udah meninggal dunia. Misal nih loh ya, ada seorang tanya gitu Bu, suami saya udah meninggal dunia. Seandainya ya wanita itu kemudian menikah lagi, kemudian nanti setelah meninggal dunia dan ternyata alhamdulillah tempatnya di surga. Pertanyaan, suaminya yang mana? Itu kan? Suaminya yang mana? Sebab ketemu sing pertama kayak ya tresno gitu kan. Yang mana? Jawaban, begitu seorang suami meninggal dunia, statusnya langsung udah cerai. Gitu kan? Statusnya udah cerai. Maka wanita ini boleh menikah dengan wanita manapun. Resikonya kalau menikah dengan orang lain artinya dia menikah lagi, maka saat itu juga suaminya yang dulu ya sudah langsung hengkang, langsung menjauhi. Kalau masuk surga, gue karo bojomu sing anyar, kata suaminya, silakan kamu udah meninggalkan saya, ya silakan dengan yang baru. Begitu kata sang suami. Karena itulah istri-istri Nabi haram dinikahi. Karena istri-istri Nabi setelah meninggal dunia Rasulullah SAW, istri-istrinya nanti di akhirat akan dipersiapkan bersama Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak boleh dinikahi. Pertanyaan, kalau dengan yang kedua kemudian cerai dan meninggal sebagai seorang janda, wow, saya lanjutkan pertanyaannya ini. Kenapa saya bisa buat pertanyaan seperti ini? Karena saya udah pernah mikir orangnya nanya itu kan ya. Maka jawabannya menurut para ulama, dengan dia cerai, seorang pria kalau punya seorang istri, kemudian dia cerai dengan istrinya, kalau dia mau rujuk lagi, kalau itu talak 3 mau rujuk lagi, syaratnya sang istri harus menikah dengan orang lain dan kumpul, baru setelah itu boleh dinikahi oleh suami yang pertama. Dan kalau sudah istri itu menikah lagi kemudian cerai, maka pertanyaan di akhirat dengan siapa tergantung yang pertama mau diajak rujuk atau tidak. Gitu. Lengkap tuh jawabannya? Iya, mikir panjenengan. Janda-janda yang mau nikah lagi yang suaminya udah meninggal dunia, pilih dengan yang baru yang belum jelas atau dengan lama yang sudah jelas? Yang baru yang sudah jelas. Nah, kalau judulnya yang baru udah jelas itu enggak ada.
Kenapa? Sebab orang itu disebut orang yang baik dan buruk jelasnya setelah meninggal dunia. Saat meninggal dunia husnul khotimah, itu orang yang baik. Tapi kalau waktu hidupnya masih naik, masih turun, masih naik, masih turun, belum jelas. Ini menyudutkan kaum wanita ya. Lagi-lagi kaum pria yang menang. Oh, satu lanang kok. Kalau ustazah lain lagi nanti jawaban. Ini jawaban ustaz tuh ya. Jawaban ustaz ada sedikit pro kaum pria. Udah azan maghrib? Iya, insyaallah. Belum ya, belum azan maghrib, tapi sebentar lagi maghrib. Ini 5.45, jamnya itu salah. Insyaallah azan maghrib jam 6 kurang 5 menit. Ya, 6 kurang 5 menit. Saya rasa udah cukup 10 menit untuk jalan pulang. Yang rumahnya dekat, yang rumahnya jauh, ya insyaallah 5 menit nyampe. Naik becak. Ada yang dari Boyolali? Masya Allah. Ada yang dari Boyolali, ada yang dari mana-mana ya, jauh-jauh. Saya, ada yang dari Wonogiri juga. Masya Allah. Ada yang dari Sukarjo. Ya, ada yang dari Sukarjo. Ada yang dari Jogja. Sepupu saya itu, Ibu Zuhud dari Jogja. Kebetulan pas di Solo tapi ya. Ada yang dari Jogja. Ada yang dari Jeporo, maksudnya lahir di Jeporo. Ada yang dari Demak, protes ya. Ada yang dari Demak ya. Insyaallah ini manfaat. Ibu-ibu Rebu depan pengajiannya libur ya. Pengumuman Rebu depan pengajiannya libur karena ada haul. Nah insyaallah mulai lagi Rebu 2 minggu yang akan datang. Dan jangan lupa hari Ahad atau hari Minggu tanggal 18 Maret seperti di poster yang di depan itu ya. Nah kita akan gelar pengajian akbar, temanya konser sholawat sekaligus bedah buku. Tempatnya di gedung Sritek Arena ya, dulu Gor Bineka, belakang Sriwedari. 4.000 pengunjung pertama dapat souvenir. 4.000 pengunjung pertama dapat souvenir plus snack. 4.000 berikutnya atau setelah itu berikutnya cari makan sendiri. Ya, souvenirnya juga cari sendiri. Kemudian untuk buku, harga buku Ahlul Bidah Hasanah kedua 40.000, diskon 10.000. Jadinya cuma 30.000. Ya. Ini saya mau kasih yang masih satu warna ya. Nanti tolong ditempelkan di rumahnya atau di musolanya ya. Ya, pokoknya disebarluaskan. Saya serahkan salah satu nanti dibagikan ya. Monggo. Tolong dibagikan. Kalau misalnya punya pengajian berapa, titipkan situ, tempelkan, dibacakan di pengajiannya ya, insyaallah. Nanti ibu-ibu tempatnya jangan khawatir terpisah. Yang laki sebelah kiri, sebelah selatan, yang laki sebelah utara, yang perempuan sebelah selatan. Jadi nanti terpisah antara laki dan perempuan. Insyaallah bisa rapi. Doakan ya. Aman, lancar, beres, pokoknya baik, tidak pakai ruwet, manfaat buat semuanya. Dan untuk yang minta doa apapun, khususnya doa kesembuhan untuk Ervina Kurniasari dan semua yang sedang sakit, dan juga untuk teman saya yang lagi mengalami kesulitan dalam ekonominya, dalam kerjanya ada gangguan, semoga Allah semua diberi kesembuhan dan diberi kemudahan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk teman-teman saya yang lagi sakit, khususnya buat Zernita Erli dan juga untuk siapapun yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, untuk semua kiai dan ulama yang lagi sakit dan mohon doanya, semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan dan kesehatan, usia yang panjang dan segala kebaikan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.